Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kami tahu diri kami ini hanya orang berdosa. Hati kami ini gelap Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, Kau menyelamatkan kami. Selama-lamanya kami berhutang budi. Sampai kapanpun kami akan senantiasa bersujud mengasihi-Mu. Karena kasih-Mu atas kami tiada batasnya. Tak ternilai harganya. Thank you Jesus. We love you. Teach us. Dear Holy Spirit God, Allah Roh Kudus yang terkasih, ajari kami bagaimana kami bisa melayani Kristus. Bagaimana kami bisa mengasihi Kristus sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarkan firman-Mu tersampaikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur ya. Kita saat teduh udah ratusan episode. Dan sejak pandemi tentunya. Dan kemana-mana kalau saya pergi, saya ketemu dengan keluarga saat teduh selalu disapa. Ada juga yang menyapa saya, wah ini gembalaku, gembala saat teduh. Saya sangat-sangat merasa terhormat sekali, padahal kami hanya pelayan Tuhan. Ada juga yang nangis dan berkata, akhirnya bisa ketemu. Saya juga ikut nangis kadang-kadang dengan berlinang air mata. Lalu kami foto-fotoan segala. Dan senang ya, kita sekalipun tidak dari satu kota, sebagian belum pernah kami temui, tapi udah rasa dekat karena kita terus mengikuti apa yang Roh Kudus taruh di saat teduh bersama ini. Sebenarnya STB saat teduh bersama ini juga seperti pengembalaan ya kan? Seperti keluarga. Saya juga mau mendorong Anda kalau yang baru bergabung, baru berapa minggu, berapa bulan, atau baru sekarang, welcome home. In the presence of God with us, di hadirat Tuhan bersama dengan kami, bersama dengan kita semua. Anda tidak sendirian menghadapi pergumulan. Saya mau dorong Anda untuk subscribe di channel ini. Ini juga seperti pengembalaan, biarkan terus dimuridkan ya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi, supaya diingatkan kalau nanti ada berikutnya live kemudian. Atau nanti ada materi-materi yang bisa sangat jadi berkat. Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul bahasa kasih kita kepada Tuhan. Biasanya gini, kurikulum saat teduh ini mengajarkan banyak various topiknya itu beraneka ragam. Dan saya bersyukur karena Roh Kudus itu mengena pada kita semua. What's for you, what's for me. Tapi khusus hari ini saya kok rasa tergerak untuk enggak fokusnya hanya kita melulu atau kebutuhan kita. Kita harus belajar gimana mengasihi Tuhan. Terbalik, kita konsentrasi ke atas. How do we love God? Bukankah perintah Allah yang pertama bukan kasih dirimu sendiri? Gak pernah itu menjadi perintah Tuhan. Perintah nomor 1 adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kalau kita fokus ke Tuhan ya, malahan banyak perkara-perkara sorga terjadi. Tahu nggak, jikalau Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan, dia akan menarik semua orang untuk datang. Tingkap-tingkap langit justru terbuka kalau kita tidak memintanya. Tapi jikalau fokus hati kita, konsentrasinya dalam merapat mendekat pada Tuhan, malah kita memperoleh segala-galanya. For whoever has Jesus, he has everything. Siapa yang punya Yesus, dia punya segala sesuatu. Mari kita pelajari bahasa kasih yang gimana ya yang membuat hati Tuhan itu senang. Tak lain kita akan belajar dari seorang wanita Narwastu, ini terkenal sekali di dalam Alkitab. Orang ini tahu bagaimana memperlakukan Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari dirinya. Buka bersama dengan saya di Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Saya bacakan dulu seluruh ceritanya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta,
Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita lihat lagi ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, kota kejadian ini namanya Betania. Betania, jemaat saat teduh, adalah Betania itu sebuah kota di sebelah selatan dan dia itu dekat sekali. Ini kota yang arti namanya itu bagus dan indah. Betania itu artinya house of welcome. Jadi setiap kejadian di Alkitab ini profetik sekali. Bukan kebetulan-kebetulan. Semua kebetulan ini dirancang oleh Tuhan. Tuhan masuk ke rumah saat itu. Wanita ini juga tidak dirancangkan datang. Ini bukan tamu yang diundang. Dia tiba-tiba muncul aja. Kok bisa kebetulan tempatnya juga bernama House of Welcome. Jadi kita pelajari sesuatu tentang Betania. Tuhan itu betah di dalam hidup orang yang me-welcome dia. Karena Tuhan bukan maling yang masuk tanpa diundang. Tuhan itu selalu mengetuk pintu. Pernah kan kita lihat sebuah gambar atau mungkin di toko buku Kristen kan juga ada seperti itu. Gambaran Yesus mengetuk pintu. Tuhan Yesus itu begitu. Lain dengan roh jahat. Tiba-tiba aja seseorang kesurupan. Roh Kudus nggak begitu. Roh Kudus itu permisi dulu sekalipun dia yang punya segala sesuatu. Waktu penciptaan dia melayang-layang di atas bumi. Tetapi Tuhan itu selalu menunggu welcome kita. Saya jadi ingat lagu bahasa Inggris gini sih. Come and make my heart your home. Mari buat hatimu rumah di mana Tuhan betah. Lagu itu bunyinya, arti liriknya begitu. Mari kita welcome home Tuhan. Kalau di gereja kami, di gereja kita, gereja Mawar Sharon, setiap orang-orang baru yang datang selalu disapa welcome home. Orang-orang lama datang pun merasa di welcome. Tuhan tuh suka sekali tinggal bersama dengan orang yang welcome dia. Makanya jangan keraskan hati, minta Tuhan lembutkan senantiasa agar Yesus mau tinggal di dalam diri kita. Di Betania, di rumah Simon si kusta. Host atau tuan rumahnya dulu pernah sakit kusta. Sakit kusta itu nggak bisa sembuh. Berarti si tuan rumah ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan orang kusta kecuali Yesus Kristus. Ini penyakit yang nggak ada obatnya. Karena itu orang yang pernah kusta, nggak mungkin ada orang berani ke sana. Kecuali dia sembuh beneran. Dan juga kalau orang ini masih kusta, semua teman pasti hengkang. Tapi dia hari itu bisa welcome semua undangan. Di rumah Simon si kusta. Luar biasa lah ya pelayanan Tuhan Yesus itu. Si kusta bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Tuhan bisa berbuat apapun, melakukan mujizat apapun. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan sekarang tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah Anda percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat? Yang kusta aja sembuh. Tapi di cerita ini nanti, yang sembuh, yang sehat, malah kusta hati. Nanti kalau kita pelajari, murid-murid gusar ketika seorang wanita ekspresi kasih. Mungkin di dalam hati mereka ada cemburu atau iri, merasa, kenapa Yesus populer sekali? Kenapa dia diperlakukan begini? Karena mereka kan masih bimbang antara Yesus itu Tuhan atau hanya manusia biasa. Kadang-kadang mereka percaya, terkadang mereka ragu. Tapi hari itu seorang wanita ekspresi kasih, melebihi mereka semua digabung jadi satu. Hati mereka berkecamuk, tercampur baur semua perasaan. Iri pasti ada, cemburu rasanya, emangnya kamu aja yang bisa gitu sama Yesus. Ya.
Tapi wanita ini nggak peduli. Dia tetap memberikan pada Tuhan yang terbaik dari hidupnya. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dia bawa minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Minyak wangi yang mahal ini, Alkitab mencatat sebagai minyak narwastu yang harganya saat itu 300 denari. Jadi kalau hari ini dikurskan ya, memang nggak ada minyak mahal semahal, setahu saya nggak ada sih minyak wangi semahal ini, semahal itu hari ini. Tapi mungkin kalau dikurskan zaman dulu, itu minyak yang mereka mungkin pecahkan sekali. Misalnya orang kaya punya koleksi, itu hanya dipecahkan nanti ketika mereka menikah, contohnya. Sekali seumur hidup, itu sebagai memori. Jadi seperti champagne yang dibuka, nggak tentu diminum, tapi champagne yang mahal, orang-orang yang berada. Ini adalah minyak yang disimpan oleh wanita itu yang mungkin dikecewakan berkali-kali oleh laki-laki. Tapi Yesus beda. Hubungan Yesus itu sama kita semua itu dia juru selamat dan Tuhan. Hubungannya itu bukan seperti manusia, hubungan romantis atau apa, bukan. Dia itu bapaknya semua. Dan wanita ini merasakan Bapa di dalam Yesus Kristus itu. Dan dia simpan ini. Dan dia pecahkan minyak itu. Harganya kurs hari ini 55.000 USD. Sekitar hari ini kalau rupiah 700 juta. Nggak main-main. Ini bukan minyak wangi untuk semprot-semprot wangi-wangian. Ini minyak wangi sebagai cetusan. Misalnya ada orang waktu hari pernikahan anaknya, dia buka wine yang paling mahal. Harganya ratusan juta atau bahkan miliar. Mungkin tidak semua kita, mungkin sebagian besar kita tidak pernah sanggup yang gituan. Saya juga nggak bisa. Tapi ini wanita bukan kaya raya. Wanita ini punya mimpi. Setiap perempuan kan selalu mendambakan, suatu hari aku akan bahagia. Suatu hari aku akan ketemu sama orang yang gak akan mengecewakan. Dia kira nanti itu calon suaminya. Bukan, ternyata Tuhan saja yang bisa isi kekosongan hatimu. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan harta kekayaan, bukan temanmu, bukan sukses kerjamu, dan bukan pujian manusia sekelilingmu. Bukan pengakuan. Dia menemukan bahwa akhirnya hanya Tuhan. Makanya itu dia tuangkan minyak ini di atas kepala Yesus. Ini bukan kurang ajar. Kalau di dalam culture kebudayaan kita, itu kurang sopan ya kan? Misalnya ada seorang public figure, tokoh masyarakat, atau orang yang dituakan, lalu kita tuangkan ke kepala apa-apaan. Tapi zaman itu, kebudayaan Timur Tengah itu beda, apalagi Israel. Siapa menuangkan minyak ke kepala seseorang, justru orang itu menundukkan diri pada orang kepada siapa dia tuangkan minyak. Yang menuangkan minyak ke kepala itu berarti mencetuskan bahwa orang tersebut yang dia minyaki adalah raja atas hidupnya. Daud kan dituangkan ke kepala minyaknya. Bahkan Saul juga oleh Samuel, nabi itu. Wanita ini mencetuskan, Yesus engkaulah raja atas hidupku. Memerintah dengan rohmu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang ku percaya dan ku sembah kau. Engkau raja, raja selama-lamanya. Dia curahkan, dia pecahkan. Bahkan itu bukan wedding day-nya atau wisuda. Itu dia tidak pecahkan untuk acara bagi dirinya. Dia habiskan semua itu hanya sebagai satu ekspresi kasih. Satu kali saja. Kepada Yesus Juru Selamat yang hidup. 700 juta, gak main-main. Orang ini serius mengasihi. Melihat itu murid-muridnya gusar semua dan berkata, untuk apa pemborosan ini yang saya sebut kusta hati? Di mana ada iri, di situ ada kusta hati. Di mana ada orang yang nggak terima, merasa ingin bersaing dengan orang lain, tetapi nggak mau berbuat, nggak mau membayar harganya, cuman minta glory atau kemuliaan atau attention, perhatian. Yang beginian ini lepra rohani. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Setuju sih. 700 juta bisa memberi makan banyak orang. Tapi janganlah segala sesuatu itu ditolak ukurnya itu dengan standar kita. Tuhan Yesus kalau mau memberi orang-orang miskin makan, bahkan nggak perlu 700 juta. Nggak perlu 55.000 USD itu. Dari 5 roti 2 ikan aja, nggak usah 55.000 uang Amerika. Dia bisa pecah-pecahkan. Orang-orang miskin 5.000, 20.000 totalnya dengan wanita dan anak-anaknya. Itu bisa makan semua. Tapi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tolak ukurnya bukan pada kita. Tapi tolak ukurnya pada Tuhan.
Jangan pernah kalau kita mau ekspresi kasih itu kita mikir ntar orang lain mikir apa. Nggak usah selalu kita tunduk pada standar orang. Tentunya ekspresi itu semua juga harus sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Kita nggak boleh liar. Tapi kalau kita mau patuh sama firman Tuhan aja, kadang-kadang kita takut apa kata orang. Nanti perspektif mereka, gambar diriku gimana? Opini dunia berkata apa? Jangan takut. Kalau hatimu mengasihi, hanya Kristus yang kau peduli. Apa katanya? Apa kata firman tentang hidupmu berbicara lebih keras, lebih jelas, lebih tegas daripada apa kata seluruh dunia terhadapmu hari ini. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Wah, betul sih. Tapi dalam konteks ini, logika mereka nggak masuk sama kerajaan Allah. Karena Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Saya masih ingat sebuah cerita waktu Daud menari-nari seperti menari-nari dengan sungguh-sungguh. Istrinya sendiri Mika berkata, apa-apaan ini Baginda menari seperti orang gila, seperti orang gak waras. Lihat itu semua wanita-wanita Israel memandangimu dengan begitu. Sejak dia ngomong gitu, mandul dia gak bisa punya anak. Satu pun keturunan tidak ada. Tuhan tutup kandungannya. Kenapa begitu? Karena kita gak bisa komentari kasih orang terhadap Tuhan. Kalau kita merasa iri ya sana loh, kasih Tuhan dong. Kalau memang kita merasa emangnya dia aja yang bisa, kenapa kita nggak mengasihi aja daripada komentar, ya kan? Inilah yang Tuhan cari pada kita hanyalah ketulusan kita, kemurnian kita, kesungguhan kita. Jangan takut dihakimi manusia, sebab Allah yang bela. Minyak itu dapat dijual dengan mahal. Semua diukur dari diri mereka. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ya kan? Orang lain lihat fanatik. Tapi Tuhan melihatnya mulia. Kalau kita sebut orang lain fanatik misalnya, maka kalau kita sebut orang lain fanatik, ukurannya apa? Kalau menurut saya dari sisi Tuhan kita semua selalu kurang. Bahkan dikatakan for all have fallen short dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Itali. Paulus mengatakan bahwa kita semua itu selalu kurang. Kasih karunia Allah yang menjemput kita. Fanatik menurut orang. Ngapain sih sungguh-sungguh sama Tuhan? Biasa aja lah. Dari sisi Tuhan kita semua itu orang berdosa yang selalu berutang budi sama Dia. Jadi sama Tuhan tuh gak bisa overdosis, gak bisa berlebihan. If you must love the Lord, love wholeheartedly. Kalau kita harus mencintai Tuhan, kasih sepenuhnya, sepenuh aja kurang-kurang loh dari sisi sana. Kita punya kasih pengabdian kita itu diterima bukan karena heboh gimana, bukan karena kita itu hebat, bukan karena suci. Itu karena Tuhan dari sisi situ mengalah, ya oke. Menurut kita bagus. Anak kecil waktu gambarkan untuk papanya, waktu dia masih balita, wah dia bangga kasihkan ayahnya. Tapi dari sisi ayahnya, itu karena ngalah. Gambar itu sama sekali nggak bagus, coret-coretan, krayon-krayonnya belepotan. Sebagus-bagus apa dari sisi manusia mahal atau apa. Dari sisi Tuhan itu, yang mulia, kita orang berdosa, itu nggak ada apa-apanya. Malaikat lebih bagus, malaikat lebih bisa, malaikat lebih indah. Makanya jangan nilai sesuatu itu sembarangan. Tapi kalau kita tulus sama Yesus itu diterima sama Tuhan. Karena orang-orang miskin ayat 11 selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Betul sekali loh. Ayat 11 dan 12 ini fakta. Dan Yesus bernubuat sangat tepat. Gini loh guys gitu ya. Kira-kira Tuhan bicara sama semua his fellow students, murid-muridnya. Orang miskin itu selalu ada. Janganlah gurui Tuhan. Tuhan lebih cinta orang miskin daripada kita. Orang kaya ada yang lebih kaya, orang miskin ada yang lebih miskin. Jadi kita tuh mau nilai sama apa? Kalau kita melihat orang yang punya sesuatu, kita tidak punya, tidak miliki. Kadang-kadang kita malu untuk mengakui kita iri. Jadi kita tuduh dia sesuatu terhadap orang miskin di bawah kita. Itu loh nggak peduli. Kan gitu. Nggak tentu, kalau itu dapatkan dari halal.
Kalau itu dapatkannya dengan cara yang benar, dan itu berkat Tuhan dalam kehidupannya, belajar untuk bersuka cita untuk orang lain. Ya, prosperity mentality itu nggak bagus. Demikian pula poverty mentality juga bukan dari Tuhan. Mentalitas kemakmuran maupun kemiskinan bukan dari Tuhan sama-sama. Yang dari Tuhan itu mentalitas kebenaran. Janganlah kebenaranmu itu diukur dengan diri sendiri, sebab kita akan merasa benar sendiri. Kebenaran kita harus diukur dengan Tuhan dan dengan firman, maka kita tahu untuk mawas diri. Sebab siapa yang kita tuduh di atas misalnya, kita sendiri kalau dituduh sama yang di bawah-bawah, seperti zaman dulu kelaparan di Afrika, pakai HP aja egois. Meskipun HP kita bukan yang paling mahal, egois. Mereka di sana minum air aja nggak bisa. Jadi kita mau ukur sama siapa? Mau ukur sama siapa? Makanya kita itu tidak boleh kepo soal begini. Kalau kita mau sungguh-sungguh dikenan sama Allah, fokus sama Tuhan, berkaca, bercermin dengan kebenaran, imanmu akan bertumbuh dengan sehat. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini akan membuat hati banyak orang jadi lebih baik, jadi lebih benar. Dan kita-kita yang sudah di jalan yang benar akan semakin diteguhkan. Bahwa bahasa kasih kita kepada Tuhan itu seringkali tercampur baur dengan bahasa hati manusia yang salah. Saya ingin murnikan dulu dari tembaga supaya keluarnya emas murni. Saya murnikan dulu sekarang dibakar sama api lewat firman ini supaya nanti keluarnya adalah emas dan perak yang nyata dari Tuhan. Tuhan bilang begini, sebab orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Betul sih, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tepat sekali. Yesus ngomong gini, kalian jangan ganggu. Nanti ketika kalian sadar, oh iya, aku harusnya mengurapi Tuhan, harusnya aku berikan kepada Tuhan persembahan ini dari hidupku, waktu itu udah telat. Wanita ini kan mencurahkan minyak narwastu ke atas kepala Yesus. Nanti ketika Yesus mati, ada pula wanita-wanita yang datang ke kuburan membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Tuhan atau jenazah. Tapi mereka nggak sempat karena sudah kedahuluan kebangkitan. Ingat ya itu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan itu jangan esok hari. Someday I will serve the Lord. Suatu hari aku akan melayani Tuhan. Nggak bisa. Hari ini, this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mau syukur itu jangan esok. Jangan nanti. Kalau sudah diberi itu, diberi ini. Kalau sudah lewat dari masalah, syukur itu sekarang. Mau mengasihi Tuhan itu sekarang. Mau melayani itu Tuhan itu sekarang. Tapi aku masih muda. Aku masih mau bahagia. Siapa bilang melayani Tuhan nggak bisa happy? Malah justru holy itu pasti lanjutannya happy. Sebab orang yang menjaga kekudusan pasti puas batinnya tanpa tuduhan. Jangan berkata nanti, karena nanti nggak tentu ketemu sama Tuhan. Apa sih garansi kita hidup besok pagi? Nggak ada jaminan. Bahkan nggak ada jaminan 1 menit ke depan. Tiba-tiba kalau kita kena serangan jantung lalu meninggal gimana? Nggak ada orang yang tahu. Ada orang tidur, nggak bangun lagi kok. Nggak ada sakit gimana, nggak mengerang. Udah. Nggak melihat matahari gitu aja keesokan hari. You can never know. Kalau kita mau mencintai Tuhan, now. Mau mengasihi Tuhan sekarang. Tuhan berkata, orang miskin selalu ada, aku gak selalu bersamamu, karena Yesus akan mati di kayu salib. Sebab dengan mencurahkan minyak ini, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nanti kamu mau datang, tubuhku sudah gak di situ. Betul kan? Wanita-wanita datang bawa rempah-rempah, pagi-pagi padahal, itu hari Minggu pagi buta. Mereka datang ke kuburan, kuburnya udah kosong. Tinggal kain lampin itu yang sudah dilipat. Malaikat, dan di situ duduk malaikat yang berkata, dia sudah mendahuluimu ke Galilea. Telat. Beberapa wanita yang mau memberi rempah-rempah terlambat, udah gak ketemu tubuh Tuhan. Tidak ada selalu kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Ambil setiap kesempatan itu, bahasa kasihmu itu penuh. Nanti saya akan tunjukkan bahasa kasihnya, saya rangkumkan seperti biasa, 1, 2, 3, agar Anda gampang. Sekarang kita nge-flow dulu, ngalir, supaya apa yang saya sampaikan di depan ini mengubah perspektif, mengubah attitude sikap hati kita dulu. Lalu nanti saya kasih teknis praktisnya. Aku berkata kepadamu ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi, apa yang saya sampaikan sekarang di saat teduh bersama hari ini, 100% kehendak Allah. Lewat ayat 13, dipastikan bahwa di mana saja Injil diberitakan, kapan saja orang buka Alkitab, selalu akan ada yang digerakkan untuk khotbahkan cerita ini lagi. Atau untuk ajarkan perikop
cerita minyak narwastu ini. Selalu akan ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar dalam tubuh Kristus yang hatinya diberikan dorongan untuk menceritakan ulang apa yang wanita ini lakukan. Jadi saya percaya hari ini adalah kehendak Tuhan. Memang di saat teduh bersama yang kali ini saya tidak fokusnya misalnya suatu judul bagaimana bisa sukses atau damai sejahtera atau jangan cemas hatimu atau gimana. Tapi kali ini fokusnya bahasa kasih kita kepada Tuhan. Saya ingin di saat teduh sekarang ini saya ajari keluargaku tercinta, keluarga saat teduh, jemaat terkasih. Gimana how to love God. How to love God. Yang pertama, bahasa kasih kita kepada Tuhan. Nomor 1 tuliskan. Ya, tidak perhitungan dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan perhitungan. Orang yang berkata, aku melayani Tuhan kok diizinkan ini terjadi. Itu orang melayani bukan dari kasih. Percumalah kata Paulus di 1 Korintus 13. Sekalipun kalau kita memberi tubuh kita untuk dibakar demi Kristus. Kalau kita tidak punya kasih, kita seperti tong kosong nyaring bunyinya, seperti gemerincing saja tanpa makna. Jikalau kita punya segala pengetahuan, berbicara di dalam bahasa malaikat, jikalau tidak punya kasih, semua itu sia-sia. Orang yang punya kasih, orang yang mengasihi Tuhan, bahasa kasih kepada Tuhan itu bunyinya begini, tidak perhitungan. Sebab kasih itu agape love, itu tanpa pamrih. Seperti kasih Yesus ke kita kan tidak ada pamrih. Buktinya Tuhan mengasihi banyak orang yang masih belum mau kenal Tuhan. Tidak sedikit pula yang mati binasa menolak Kristus sampai kuburan. Tuhan tetap mati kan bagi orang-orang itu. Buktinya Tuhan mati bagi mereka. Kalau mereka terima Yesus kan mereka juga diampuni kan. Berarti Tuhan mati untuk mereka, berarti berlaku darahnya. Berlaku darahnya bagi orang-orang ini. Tapi ada aja orang-orang yang tetap menolak Tuhan. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu tidak begini, tunjukkan dulu, wait and see. Setelah itu baru aku mencintaimu. Kasih itu tidak melihat outcome, result, hasil akhirnya. Kasih itu diberikan di depan, cuma-cuma. Kalau kita melayani Tuhan juga pakai kasih yang sama, yaitu agape love. Sekalipun kita dari sisi sini masih belajar mengasihi Tuhan pelan-pelan. Kalau Tuhan sudah lengkap dan sempurna kasihnya atas kita tidak boleh berkata, kalau aku melayanimu, kenapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa hidupku susah? Kenapa orang memperlakukan aku begini? Nah berarti pelayanan selama ini bukan karena kasih, tapi karena pamrih. Trading dong sama Tuhan. Itu bukan bahasa kasih. Itu bahasa kemunafikan, itu bahasa pura-pura. Hati-hati ya. Banyak di antara kita berkata, Lord I love you, Tuhan aku mengasihimu. Itu ciuman Yudas. Di balik itu ada nilai tukernya. Itu seperti penggadaian atau seperti money changer atau seperti kios tukar uang, mata uang asing ke mata uang negara sendiri. Kayak begitu. Jangan pernah perhitungan dengan Tuhan. Aku udah kasih waktu sama Tuhan. Mana berkatnya? Aku udah mengasihimu begini begitu. Tidak boleh perhitungan. Mereka perhitungan sama Tuhan di murid-muridnya, bukan wanita ini. Untuk apa pemborosan ini? Minyak seperti ini loh. Pemborosan atas Yesus. Sayang untuk Yesus. Kayak gini tuh sayang sekali untuk Tuhan. Harusnya gini tuh untuk manusia, untuk kita lah, bagi-bagilah, kasih orang miskin paling tidak. Orang miskin pun dimanfaatkan namanya. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah makan-makan. 700 juta bagi-bagi kita bisa makan apa? Ya kasih sedekah lah. Tapi sebenarnya untuk mereka ya kan. Mungkin di sini juga ada Yudas yang berpikir demikian. Siapa tahu dialah provokatornya hari itu. Yesus tahu. Sama Tuhan itu tidak boleh pamrih. Karena Tuhan sudah mati cuma-cuma untuk kita. Itu kita nggak bisa beli forever and ever. Amin. Mau sesaleh apapun nggak bisa masuk surga karena kesalehan. Kalau kita hari ini diampuni cuma-cuma, udah Tuhan nggak perlu kasih mujizat lagi, no bonus. Sudah harusnya kita bersyukur tidak pernah kena sengatan lautan api. Ya, tidak perhitungan dengan Tuhan tua. Bahasa kasih kita kepada Tuhan adalah Tuhan sebagai tolak ukuran di setiap keadaan. Standar Tuhan ya, bukan standar kita. Karena itu jangan kemukakan terus what you think. What you think is not important. What I think is not important. Bukan apa yang kita pikirkan yang penting. Jangan kita kemukakan menurut aku. Jangan-jangan nanti malaikat berkata, siapa yang tanya?
Siapa yang tanya? What we think, apa yang kita pikirkan, tidak penting sama sekali. Jadi jangan kemukakan what you feel, what you think. Jadikan standar Tuhan tolak ukuran di setiap keadaan. Dalam hal ini, mereka mengukur pemborosan dari sisi apa? Mereka mengukur semua kejadian ini, bahkan wanita itu mereka hakimi menurut standar mereka. Karena mereka semua rata-rata nelayan, mereka semuanya punya latar belakang sendiri. Jadi mereka mengukur kerajaan sorga juga dari konteks mereka. Kita tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kalau Tuhan menerima mereka, menerima wanita ini, siapa kita untuk mencelanya? Karena itu apa yang ditinggikan sama manusia nggak tentu dimuliakan oleh Allah. Bahkan apa yang direndahkan oleh orang, bisa-bisa. Itu yang Tuhan pilih. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Tuhan memilih mereka yang biasa untuk mempermalukan mereka yang merasa bijaksana. Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Hati-hati, jangan nilai segala sesuatu menurut dirimu lagi. Jadikan Tuhan, firman Tuhan ini jadi pedoman dan Roh Kudus yang membimbing kita melalui firman. Segala sesuatu mulai hari ini tolak ukurnya adalah sisi kiri, sisi kanan. Firman dan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman. Firman dan Roh Kudus dan firman. Oh, terus menerus roh dan kebenaran. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan memberhalakan logikanya sendiri. Yang ketiga, segala sesuatu ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan. Hari itu semua murid-muridnya 12 fail to love Jesus, gagal mengasihi Tuhan. Hanya satu wanita yang berhasil. Sebab ujung-ujungnya apapun yang dia lakukan, pecahkanlah ini itulah ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya kelihatannya demi Tuhan, demi pelayanan, demi orang miskin, ujung-ujungnya untuk ego atau gengsinya. Apapun yang kau lakukan, ingatlah 5 jari ini. Katakan pada diri sendiri, I do it for him. Whatever it is. Kalau kita mau mengampuni orang lain, I do this for him. Aku lakukan ini untuk dia. Saya lakukan ini untuk Yesus. 5 jari ini. Ingat setiap kali angkat tangan. Kalau saya kerja giat sekalipun saya tidak diberikan pujian, nggak dikasih promosi naik gaji, saya akan lakukan sebaik-baiknya, tidak mencuri, tidak korupsi waktu. I do this for him. Kalau hari ini kita disalah mengerti, tapi tetap berbuat kebenaran, memberkati, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, I do this for him. Saya pelayanan, tapi kayaknya doa saya sendiri belum dijawab-jawab, mujizat belum tiba. Nggak apa-apa, semua yang kau lakukan itu pelayanan itu, mujizat kan adalah perlakuan Tuhan atas kita. Itu urusan Tuhan, Tuhan daulat. Tapi apa yang kita lakukan untuk dia, I do this for him. Aku lakukan untuk dia. Anda sekolah, study really hard, belajar benar-benar, ya kan? Sementara teman-teman yang lainnya nyontek gitu aja dapat nilai yang bagus. Anda jujur, pokoknya dapat nilai yang Anda memang sanggup dapatkan, tapi itu fair, itu dari hasil usaha jeripayahmu sendiri. Ingatlah, I do this for him. Ketika Anda berkata tidak pada dosa, menolak semua godaan, I do this for him. Ujung-ujungnya semua adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu di hidup kita, we're doing it for him. Kita lakukan untuk dirinya, untuk Tuhan Yesus. Amin. 3 poin ini sederhana. Bahasa kasih kita kepada Tuhan adalah nomor 1, tidak berhitungan dengan Tuhan. Pertama-tama. 2, Tuhan harus sebagai tolak ukuran di setiap keadaan. Jangan ngukur sama diri sendiri, tapi ukur sama firman, sama Roh Kudus. 3, segala sesuatu ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan. Ingat motivasimu. Motivasi itu penting sekali, karena itu yang membedakan antara orang yang mengasihi. And there I find you in the mystery.